kepada Tuhan selain Allah, apa ciptaan? Itu. Mengapa saya beragama Islam? Karena tidak ada alasan lagi untuk tidak beragama Islam itu. Setelah saya berilmu, maka ilmu pertama dari ilmu tentang syahadat itu sendiri. Ini kajian-kajian akidah ini itu yang pentingnya. Jangan Islam ibu bapak, kita Islam juga. Tapi mengapa kita Islam tak jelas? Jadi sekarang, mengapa saya Islam? Itu. Saya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Islam itu karena penyerahan diri terhadap Allah SWT sepenuh-penuhnya. Mengapa kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya? Karena kita yakin tidak ada Tuhan yang lain itu yang akan mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikanlah salat. Dan Islam itu ajaran kaya ini Tuhan. Ya. Kenapa? Apabila dikatakan mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada, apa kata mereka? Tidak. Tapi cukup mengikuti agama nenek moyang kami. Awalnya abahum layak walayak. Meskipun nenek moyang mereka itu beragamanya ya tidak pakai akal, tidak pakai petunjuk. Berhak akal itu untuk wujud. Petunjuk itu suruh, petunjuk itu adalah kitab, dan petunjuk itu juga Al-Quran. Ini Allah SWT katakan kemarin. Nah, jadi teologi itulah yang kita katakan iman itu. Islam, iman. Kenapa? Kepercayaan dan keyakinan ini yang membuat kita terikat dengan aman. Contoh lain, kalau pegawai negeri tidak digaji oleh pemerintah, mau kerja? Enggak. Sudah digaji, tak kerja juga. Kalau tidak digaji, apa yang digaji? Ya, ini sekarang ini kita paham Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membiayai kita banyak. Maka saya katakan, siapakah yang paling banyak makan nikmat Allah? Kita, manusia. Siapa yang paling lengkap? Makhluk yang paling banyak manusia. makan nikmat Allah adalah manusia. Tuh berapa makannya? Masya Allah. Tapi ada makhluk yang kecil makanannya murah. Apa? Virus corona. Masya Allah. Ya, maka Allah katakan 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Taziban. nikmat Allah yang mana lagi yang mustahil. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami sudah serahkan kepada kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Internet siapa yang buat? Manusia. Pesawat terbang? Manusia. Laut? Manusia. Kereta api cepat? Manusia. Mobil? Manusia. Alat-alat canggih? Manusia. Tidak ada malaikat. Apalagi dari setan. Tidak ada malaikat, semuanya malaikat manusia. Seharusnya apa? Manusia yang punya akal seperti itu, dia tahu dia sudah dibiayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti menyembah Allah. Inilah yang membuat Allah itu marah. Ya, yang membuat Allah marah itu apa? Allah membiayai segala-galanya, yang ditaatinya setan. Ini perlu pengikat. Ya. Kalau tak terikat itu pecah-pecah. Ya, orang yang lepas dari ikatannya apa? Jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Konghucu, jadi Nasrani, itu lepas dari ikatan Allah. Nah, ikatan itu yang kita katakan urwatil wuthqa, la fisama laha.
Ya, tali yang tak pernah putus, tak pernah dia berpisah. Nah, kalau putus hubungan itu, maka putuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau putus hubungan kita dengan Allah, carilah bumi selain bumi Allah. Carilah langit Selain langit Allah. Carilah makan dan minum Selain makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah Alhamdulillah. Tuhan selain Allah. wa bertanya Rabban siwaya, sedangkan kalian cari Tuhan selain aku. Berbunyi namamu. Lah dia minum dan dia suka. Ibadah tak juga, taat patuh tak juga. Maka perlu kita makanya teologi akidah ini adalah perlu ada ikatan. Ya. Dalam akad nikah ada ikatannya, surat nikahnya. Ya. Untuk suami, untuk istri. Kita ada juga dari Allah dan Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu ikatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tinggalkan Islam, teologi, ini dia agama, keyakinan beragama. Itu namanya iman. Ada pengikatan, ada ikatannya adalah akidah, tauhid, betul akbar. Ya, akidah tauhid. Setelah itu ada lagi ibadah. Mengapa unsur akidah, teologi itu didahulukan daripada ibadah? Kenapa? Tugas kita beramal, tugas kita bekerja, tentu ada bosnya. Masa kita bekerja, bos kita tidak tahu? Ya, siapa bos? Tidak tahu. Padahal yang mengeluarkan gajinya siapa? Bos. Tapi ada orang yang beramal, yang dia sembah itu tidak tahu. Nah, makanya supaya tahu, inilah yang pertama sekali teologi yang syahadat fa'lam annahu La ilaha illallah. yang pertama sekali fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu dengan siapa kita berjanji, dengan siapa kita punya komitmen, dan setelah kita punya komitmen, kita tahu berapa kita akan digaji, di mana kita akan ditempatkan. Islam yang punya. Ya, kata Allah, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Jelas. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, gajinya sekian, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka upah yang besar di sisi Rabb mereka. Walahumul jannah, bagi mereka diberikan surga. Jadi sebagaimana yang saya katakan kemarin, nah, Islam ini lengkap. Mulai dari dia sebelum lahir, komitmennya syahadat ya, sampai dia kelahir, sampai dia ada di dunia ini, sampai dia kalau mati dia sampai cabut nyawanya ada. Nah, sebelum dia mati apa yang dikatakan? Setelah mati bagaimana waktu dia mati apa yang dia lakukan? Setelah dia mati apa yang dia dapatkan? Setelah masuk ke barzakh di mana tempatnya? Islam sudah. Kita ikuti lah. Kalau tidak diikuti itu macam mana pula caranya? Macam mana ikuti tidak tahu. Makanya wa taubatan qablal maut, taubat sebelum itu kan ketentuan. Innallaha tawwabur rahim wa rahmatan indal maut. Kalau mau dipanggil almarhum, carilah kasih sayang Allah ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat keampunan Allah setelah mati. Wa najat minan nar wal afwa inda hisab. Itu kalau itu kamu lakukan, kamu bebas dari neraka dan waktu hisab kamu maafkan, masuk ke dalam surga. Kok masih ragu kita beragama? Kok masih ragu kita mengkaji agama Allah? Kok jamaah kita kayaknya tak bertambah-tambah, berkurang ya? Itulah beratnya apa musuh
musuh dalam diri manusia. Siapa musuhmu? Dirimu sendiri. Karena dalam dirimu ada setan, ada iblis. Itulah senantiasa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi jangan cerita kita tentang ibadah, jangan cerita tentang ibadah yang sempurna kalau kita ikatan dengan Allah tak jelas. Contoh, ketika kita sholat, iqamatnya cuma ada bunyinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamis shalah. Qamis shalah. Apa maksudnya qamis shalah? Mana yang sempurna berdiri daripada rukuk? Berdiri. Berdiri. Mana yang sempurna rukuk daripada sujud? Rukuk. Nah, dalam gerakan-gerakan itu 360 derajat, 90 derajat, 45 derajat. Ya, sujud 45 Derajat 90 360. sempurna. Masya Allah. Macam mana kita sempurna ibadah kepada Allah dan memang dengan siapa kita sembah? Itu maka saya katakan, nah ilmu akidah ini diajarkan Rasul 13 tahun pada periode masa untuk memantapkan itu dengan dengan Allah yang kita katakan ma'rifatullah. Inilah dia ma'rifatullah itu. Coba kita baca. Mafhumul iman awal aqidah yang tadi musibah Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah? Bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya. Mana? Mengenal asmaul husna. Tuh. Kalau betul Tuhan sedang apa bukti betulnya Tuhan sedang Allah? Dia sudah memproklamirkan dirinya, innani anallah, aku ini Tuhan. Tiada Tuhan selain aku. Sudah ya. Apa yang Allah katakan itu dijawab oleh nurani kita, fitrah kita. Tanpa berbicara. Contoh, siapa di antara kalian yang perempuan? Tidak usah ngomong, pasti jawab sendiri. Ya enggak? Iya. Tidak boleh siapa yang perempuan di sini ya? Jawab sendiri itu. Kenapa? Sudah cocok dia. Maka hati orang kafir itu dengan Allah Subhanahu sudah cocok, tapi keluarnya itu yang bermasalah. Dia dalam mengakui, tapi di luarnya berbeda. Berbeda luar panjang itu lebih banyak ayat-ayat tentang munafik daripada ayat-ayat tentang beriman. Kita putar nasi itu tengok. Oh, liar itu. Oh, dia mencari mana tempat yang cocok untuk dia. Setelah dapat dia pesan mati di sini sekali. Mati sedang mencari. Masih bergerak, tiba-tiba mati. Itu bahaya. Nah, itulah orang-orang fisyakin. Jadi selagi dia tidak berpedoman kepada Al-Quran, dia pasti dalam ragu. Maka Allah katakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lain itu tidak mengaku dia. Alangkah bodohnya. Dia saja yang mengakui itu sebagai Tuhannya, benda itu tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Tidak pasti. Di mana dia ditempatkan? Bayangkan tuh hidup dalam keadaan Tidak pasti. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua, mengetahui mawara'an tabi'ah, metafisik. Yang pertama terlihat ma'rifatu billah ya. Nah, ini bidalail dengan dalil-dalil Mengenal
mengenal sesuatu dengan metafisik. Kalau Allah jelas emanasi. Itu istilah orangnya. Emanasi atau faidot limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang akan sesat. Alam yang tidak terlihat. Mana contohnya alam yang tidak terlihat itu? Ada nggak alam tidak terlihat? Nah, seperti baik. Nampak tak baik? Enggak. Baik nampak? Enggak. Perbuatannya nampak? Perbuatan Pak baik enggak. Buruk nampak? Enggak. Tidak buruk. Baik dan buruk itu ada dalam hati. Ketika dia keluar, baru nampak. Tak nampak dia. Itu yang dikatakan metafisik. Boleh tengok dengan mata kasar. Kemudian komisar kekuatan keburukan. Ya, kita terima juga. Ya. Meskipun belum nampak sekarang, tapi dia pasti. Iman itu memastikan sesuatu itu ada, meskipun dia belum Nampak. Di sini al-ma'rifah bi kutubillah alladziina idza tahdid ma'luna al-batil. Ini yang saya katakan tadi. Nah, kemudian di sini adalah al-ma'rifah bil kutub. Yang isinya apa? Mengenal al-haqq wal batil. Yang mengenal al-haqq wal batil. Yang mengenal hak dan yang batil. Kebenaran itu untuk diikuti. Ya. Allah berfirman apa tadi? Allah marzuqna wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Jadi faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Itu dia. Kalau sudah ikuti Quran yang batilnya, jadi ikuti yang batilnya. Warzuqna tinaba. Ijtinaba. Inilah artinya kemarin. Nah, apanya? Dijauhi. Kenapa? Karena setan dan neraka itu batil dan tempat orang yang batil. Neraka jahanam ini adalah Allah dan al-jannah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikuti agama Allah, Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Amin. Baik, habis waktu kita nilai dapat kita bahas pada kesempatan ini. Kita tadi tidak selesai. Selesainya Bapak Ibu mati, saya pun mati, semua mati harus selesai. Masya. Saya kadang-kadang orang ngaji 2 kali bisa, sudah selesai ngaji. Mati lah Pak dulu selesai. Atau Ustaz mati selesai dengan saya Ustaz. Masya Allah. Iyalah. Apa kita tadi membawa keberkahan untuk ini. Amin ya rabbal alamin. Sambil Ustaz tahu kita jalan yang kita tempuh, insya Allah suatu ketika kita akan bertemu dengan yang menciptakan alam semesta. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.